Tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan materi The International Football Association Board. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurwandasari, Siti Nur Fatimah, Rizky Cahya Fajrina, Faisal Nurrohman, dan Eriana Kusmawati. Ya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Fatimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Eriana atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan the players and the players equipment. Next. Yang pertama yaitu jumlah pemain. Setiap regu maksimal terdiri dari 11 pemain dengan satu di antaranya sebagai penjaga gawang. Selanjutnya, pemain tidak boleh kurang dari 7 pemain. Apabila pemain kurang dari 7 pemain, maka pertandingan tidak boleh dimulai atau dilanjutkan. Yang kedua, jumlah pergantian. Pemain kompetisi resmi dapat melakukan maksimal 5 kali pergantian dan maksimal 3 kali pergantian untuk kompetisi pria dan wanita yang melibatkan tim pertama dari klub divisi teratas atau tim internasional senior A. Yang ketiga, prosedur pergantian. Prosedur pergantian yaitu nama-nama pemain pengganti harus diberikan kepada wasit sebelum kick-off pertandingan. Pengganti apapun yang tidak disebutkan namanya saat itu tidak boleh ambil bagian dalam sebuah pertandingan. Untuk mengganti pemain dengan pemain pengganti, hal berikut harus diperhatikan. Yang pertama, wasit harus diberitahu sebelum pergantian dilakukan. Untuk peraturan pemain yang diganti, yaitu menerima izin wasit untuk meninggalkan lapangan permainan, kecuali sudah keluar lapangan dan harus pergi pada titik terdekat di garis batas. Yang kedua, harus segera pergi ke area teknisi atau ruang ganti dan tidak diizinkan untuk bertanding di bagian selanjutnya. Next. Yang keempat yaitu mengganti kiper. Salah satu pemain dapat berpindah tempat dengan penjaga gawang jika wasit diinformasikan sebelum perubahan dilakukan. Perubahan dilakukan selama penghentian dalam permainan. Pengganti hanya masuk saat penghentian dalam permainan di garis tengah setelah pemain yang diganti telah pergi dan setelah menerima sinyal dari wasit. Pengganti pemain selesai saat pemain pengganti masuk lapangan permainan. Yang kelima, yaitu pelanggaran dan sanksi. Jika pengganti bernama memulai pertandingan, bukan pemain bernama, dan wasit tidak diberitahu tentang perubahan ini, maka wasit mengizinkan pemain pengganti yang disebutkan untuk terus bermain. Yang kedua, tidak ada tindakan discipliner yang dapat diambil terhadap pengganti yang disebutkan. Yang ketiga, pemain bernama bisa menjadi pengganti pemain bernama. Yang keempat, jumlah penggantian pemain tidak berkurang. Yang kelima, wasit melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan jika pengganti pemain dilakukan selama interval paruh waktu atau sebelum waktu tambahan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya akan melanjutkan pembacaan materi. Jika seseorang pemain berpindah tempat dengan penjaga gawang tanpa izin wasit, itu memungkinkan permainan untuk dilanjutkan. Memperingatkan kedua pemain saat bola keluar dari permainan berikutnya, tetapi jika tidak terjadi perubahan, terjadi selama paruh waktu atau termasuk paruh waktu tambahan atau periode antara akhir pertandingan dan dimulainya perpanjangan waktu atau tendangan dari tanda penalti. Untuk pelanggaran lainnya, para pemain diperingatkan.
Kemudian permainan dimulai kembali dengan tendangan bebas tidak langsung dari posisi bola saat permainan dihentikan. Nomor 6. Pemain dan pemain pengganti dikeluarkan dari lapangan. Seorang pemain yang dikeluarkan dari lapangan sebelumnya menyerahkan daftar tim tidak dapat disebutkan pada daftar tim di kapasitas apapun. Setelah disebutkan dalam daftar tim dan sebelum kick-off dapat diganti dengan pengganti bernama. Yang tidak bisa diganti adalah jumlah substitusi tim bisa membuang dan tidak berkurang. Setelah kick-off tidak bisa diganti. Yang ketujuh, orang-orang ekstra di lapangan permainan. Jika seorang official team, pemain mengganti atau kartu kuning, atau agen luar memasuki lapangan permainan, wasit harus hanya menghentikan pemutaran jika ada gangguan pada pemutaran. Yang kedua, suruh orang tersebut dikeluarkan saat permainan berhenti. Yang ketiga, mengambil tindakan disipliner yang sesuai. Kemudian, jika permainan dihentikan dan gangguan disebabkan oleh seorang official team, pemain pengganti atau pemain yang dikeluarkan dari lapangan, permainan dimulai ulang dengan tendangan bebas langsung atau tendangan penalti. Agen luar, permainan dimulai kembali dengan bola yang dijatuhkan. Nomor 8, pemain di luar lapangan permainan. Jika seseorang pemain yang membutuhkan izin wasit untuk masuk kembali ke lapangan, pemain masuk kembali tanpa izin wasit, wasit harus memberhentikan permainan. Tidak segera jika pemain tidak mengganggu permainan atau ofisial pertandingan atau jika keuntungan dapat diterapkan. Yang kedua, hati-hati pemain untuk memasuki lapangan permainan tanpa izin. Jika wasit berhenti dalam permainan, itu harus dimulai kembali dengan tendangan bebas langsung dari posisi gangguan. Yang kedua, dengan tendangan bebas tidak langsung dari posisi bola saat bermain dihentikan jika ada gangguan. Yang kesembilan, gol dicetak dengan tambahan orang di lapangan permainan. Jika setelah gol dicetak, wasit menyadari sebelum permainan dimulai kembali bahwa ada tambahan orang berada di lapangan permainan saat gol itu dicetak. Wasit harus melarang gol jika orang tambahan adalah pemain pengganti, pemain yang dikeluarkan dari lapangan atau official team. Tim yang mencetak gol adalah permainan dimulai kembali dengan tendangan bebas langsung dari posisi orang tambahan. Agen luar yang mengganggu permainan kecuali jika ada hasil gol seperti yang diuraikan di atas dalam orang tambahan di lapangan permainan, permainan dimulai kembali dengan bola jatuh. Wasit harus mengizinkan gol jika orang tambahan adalah pemain pengganti, pemain yang dikeluarkan dari lapangan atau official tim yang kebobolan gol. Agen luar yang tidak mengganggu permainan. Jika setelah gol dicetak dan permainan telah dimulai kembali, wasit memberikan tambahan orang berada di lapangan permainan ketika gol itu dicetak. Gol itu tidak bisa dianulir. Jika orang tambahan masih berada di lapangan, wasit harus memberhentikan permainan, suruh orang tambahan itu disingkirkan, dan mulai kembali dengan bola yang jatuh atau tendangan bebas yang sesuai. 10. Kapten tim. Kapten tim tidak memiliki status atau hak istimewa, tetapi memiliki gelar tanggung jawab atas perilaku tim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizky Cahya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan selanjutnya tentang the players equipment atau perlengkapan pemain. Next.
Yang pertama yaitu safety atau keamanan. Pemain tidak diperbolehkan memakai perlengkapan atau apapun yang berbahaya. Semua perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan lain-lain harus dilepas atau ditutup dengan selotip bila tidak memungkinkan untuk dilepas. Pemain harus diperiksa sebelum masuk lapangan. Pemain yang menolak melepas barang-barang yang dilarang harus diberi peringatan. Yang kedua, perlengkapan wajib. Jersey berlengan, celana pendek, kaos kaki, tape, atau semua yang dipakai di luar harus memiliki warna yang sama. Pelindung tulang kering, sepatu, penjaga gawang boleh memakai celana olahraga panjang. Pemain yang tidak sengaja kehilangan sepatu atau pelindung tulang kering harus menggantinya sesegera mungkin. Yang selanjutnya adalah ketentuan warna. Dua tim harus memakai jersey yang warnanya berbeda satu sama lain dan berbeda dengan ofisial pertandingan. Setiap penjaga gawang harus memakai jersey yang warnanya berbeda dari pemain lain dan ofisial pertandingan. Jika kedua penjaga gawang memakai jersey dengan warna yang sama, pertandingan tetap dilangsungkan. Kaos dalam warnanya harus sama dengan warna utama dari jersey atau sama dengan warna lengan jersey. Celana lapis harus berwarna sama seperti celana pendek atau bagian paling bawah dari celana pendek. Pemain dari tim yang sama harus menggunakan warna yang sama. Next. Dan selanjutnya, perlengkapan lain. Yang pertama, pelindung kepala. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Warnanya harus hitam atau sama dengan warna jersey. Pemain dari tim yang sama memakai warna yang sama. Harus sesuai dengan tampilan profesional peralatan pemain. Tidak menempel pada jersey, tidak berbahaya bagi pemain yang memakai atau pemain lain, dan tidak memiliki bagian apapun di permukaan luarnya. Dan selanjutnya, komunikasi elektronik. Pemain, termasuk cadangan dan yang dikeluarkan, dilarang memakai alat elektronik atau komunikasi, kecuali EPTS. Official team boleh memakai alat komunikasi elektronik jika itu berhubungan dengan kesejahteraan dan keamanan pemain atau untuk coaching, namun hanya kecil, seperti mikrofon, handphone, smartwatch, tablet, dan lain-lain. Official team yang menggunakan alat elektronik yang tidak sesuai peraturan atau berkelakuan tidak pantas karena menggunakan alat tersebut akan diusir dari lapangan permainan. Yang selanjutnya adalah tentang Electronic Performances and Tracking Systems atau EPTS. EPTS yang fungsinya menangkap pergerakan pemain bersama bola di lapangan digunakan dalam pertandingan atau kompetisi yang dilaksanakan di bawah naungan FIFA atau Konfederasi Nasional. EPTS yang digunakan harus mengikuti standar IMS atau International Match Standard atau FIFA Quality. Lembaga yang melakukan tes ini tunduk pada persetujuan FIFA. Keakuratan pengiriman data dari IPTS ke area teknis selama pertandingan merupakan tanggung jawab penyelenggara kompetisi, serta standar profesional dikembangkan oleh FIFA dan disetujui oleh IFAB. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rizky Cahya untuk penjelasannya. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Faisal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang kelima yaitu slogan pernyataan, gambar, dan iklan. Peralatan tidak boleh mengandung slogan politik, agama, gambar pribadi, dan iklan selain dari logo pabrikan. Prinsipnya, peraturan ini berlaku untuk seluruh pemain. Yang umumnya diizinkan yaitu logo tim, iklan yang telah diizinkan oleh FIFA, nomor pemain, dan nama pemain. Slogan, pernyataan, dan gambar yang diizinkan dibatasi di kemeja depan. Dan selanjutnya yaitu slogan, pernyataan, dan gambar yang terkait dengan berikut ini tidak diizinkan. Setiap orang kecuali bagian dari nama resmi kompetisi, partai, atau organisasi, dan politik. Yang keenam yaitu pelanggaran dan sanksi. Untuk pelanggaran di sini tidak perlu menghentikan permainan, hanya saja pemain harus meninggalkan lapangan permainan untuk memperbaiki peralatan. Pergi saat permainan berhenti. Seorang pemain yang meninggalkan lapangan untuk memperbaiki atau mengganti peralatan harus memeriksakan perlengkapannya oleh wasit dan hanya masuk kembali dengan izin wasit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Faisal. Kami kelompok 3 selaku pembawa materi ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.